Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kontrol pemrograman level mesin, yaitu di bagian conditional branch. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Untuk melakukan conditional branch, seperti misalkan if else ya, operasi if else, if kondisi terpenuhi, lakukan A, jika tidak, lakukan B gitu misalkan. Itu kita dapat menggunakan instruksi jump pada bahasa assembly untuk melompat ya, melompat atau pindah ke bagian kode yang ditarget, di label. Ini contoh-contoh instruksi variasi dari instruksi jump, ada bermacam-macam. JMP ini adalah yang absolute ya, atau unconditional, jadi apapun kondisinya, pokoknya jump gitu, pokoknya pindah dari situ ke label target. Kemudian ada JE, JNE, JS, ini semua mirip dengan instruksi setX yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dia melompat ke target berdasarkan dari condition codes yang di-set. Perhatikan yang ini JLE, ya. Ini dia akan jump kalau terpenuhi kondisi less atau equal. Ini akan kita lihat di contoh berikutnya. Di sini diberikan contoh fungsi C untuk menghitung selisih dari dua bilangan X dan Y. Ya, di mana secara sederhana, jika X lebih besar dari Y, maka selisihnya adalah X dikurang Y. Jika X lebih kecil dari Y, ya, maka selisihnya adalah Y dikurang X. Terjemahan bahasa assembly-nya seperti ini. Pertama kita compare antara RSI dengan RDI, di mana RSI ini menyimpan Y, RDI menyimpan X. Ya. Kemudian jump, lompat ke L4. Ini target labelnya, disebut label nih. Lompat ke sini kalau kondisinya terpenuhi. Ya. Kalau kondisinya terpenuhi, maka dia ke L4. JLE ini artinya less or equal ya dari yang sebelumnya. Itu kalau misalkan sama dengan atau kurang ya, maka pindah ke sini. Yaitu kalau X lebih kecil sama dengan Y. Kalau JLE itu kondisinya ini. Maka lompat ke sini, kemudian dikurang ya. Dikurangkan Y dikurang X maksudnya. Ya, Y dikurang X dengan ini. Ini maksudnya move RSI yang menyimpan Y di copy ke arah X dengan move, kemudian dikurangkan RDI itu X dikurangkan dari si Y yang udah di arah X ini. Kemudian di return ke arah X ya, hasilnya Y dikurang X. Kalau misalkan dia tidak memenuhi jump ini, maka dia akan terus ke sini. Ya, ke sini, move RDI arah X. Prosesnya sama dengan yang tadi, hanya ini dibalik. RDI sekarang, RDI X, ya, dimasukkan ke arah X atau di copy dengan move, kemudian RSI Y dikurangkan dari X yang sudah ada di arah X, kemudian di return ke arah X. Maka arah X akan menunjukkan nilai selisihnya. Untuk memudahkan teman-teman memahami bahasa assembly, kita juga dapat membuat program dalam bahasa C yang cara kerjanya mirip seperti step by step bahasa assembly. Misalkan ini fungsi yang tadi ya, dalam bahasa C kita buat fungsi yang sama dalam bahasa C, ini sama fungsinya, tapi step by step-nya seperti bahasa assembly. Misalkan tadi di bahasa assembly kita gunakan instruksi jump, di C juga ada yang mirip namanya goto. Misalkan di sini kita lihat, kalau misalkan ini if Y lebih besar dari X, go to else. Ya, ke else ini. Kalau Y lebih besar dari X. Jika tidak terpenuhi, maka berarti X lebih besar dari Y. Nah, resultnya itu didapat, selisihnya didapat dari X dikurang Y. Kemudian, go to done. Ya, lompat ke sini. Kemudian return result. Gitu. Jadi ini untuk mempermudah dalam memahami bahasa assembly. Ini bentuk umum dari conditional expression pada bahasa C, ya. Jadi bisa ditulis secara ringkas seperti ini. Ini fungsi yang tadi sebelumnya untuk mencari selisih misalkan ya. Value ini selisihnya. Maka pertama kita kasih test conditionnya dulu apa. X lebih besar dari Y, tanda tanya apakah X lebih besar dari Y. Then jika iya maka X dikurang Y. Ya. Titik 2, jika tidak maka Y dikurang X. Ya, jadi test condition tanda tanya dan expression titik 2 else expression titik koma. Ini adalah sintaksnya. Dalam bahasa C yang mirip seperti bahasa assembly kita sebut goto version ya, karena pakai goto.
Ya, jadi si yang pakai goto itu seperti ini. Jadi pertama step by step ya, baris per baris, proses instruksinya. Pertama dari tes ini kita lihat end test atau negasi dari tesnya, negasi dari condition test ini, itu apakah memenuhi nggak? Apakah end test ini sama dengan satu atau enggak? Kalau sama dengan satu berarti tes yang ini tidak terpenuhi. Maka langsung lompat ke sini, ke else. Go to else, lompat ke else, maka jalankan yang else expression, yaitu yang ini. Else expression itu berarti ya, jalankan yang ini, yaitu X. Lalu baris berikutnya done, selesai. Ya. Kalau misalkan ini end testnya tidak sama dengan satu, artinya tes terpenuhi, maka ke baris selanjutnya. Jalankan then expression, berarti jalankan yang ini, X. X itu bisa dari Y, maka X dikurang Y, baru go to lompat ke done, ke sini. Ya. Dan ini berarti nanti akan kembali ke fungsi besarnya. Gitu. Sekarang kita lihat yang dinamakan conditional move. Conditional move ini adalah suatu instruksi yang dijalankan oleh compiler untuk menyederhanakan proses. Ya, kalau sebelumnya kita conditional branch itu sebenarnya yang dijalankan oleh compiler tidak seperti itu. Kalau misalkan kondisi atau testingnya itu sederhana, karena branch ya percabangan itu membutuhkan resource clock yang besar. Jadi kalau misalkan ada dua kondisi yang harus dites ya, apakah memenuhi atau tidak, baru kemudian lakukan A atau B, itu alur kerjanya bukan dari tes, kemudian 0, kemudian A gitu. Bukan seperti itu, tapi langsung dia hitung 0 dulu berapa, 1 itu berapa, kemudian terakhir baru dihitung tesnya. Mana yang memenuhi, selanjutnya langsung jalankan konsekuensinya A atau B. Seperti itu. Ini contoh conditional move dengan menggunakan fungsi yang sama seperti tadi untuk menghitung selisih. Ya, perhatikan biru dan merah ini fungsi C, ini assembly-nya. Tapi dengan bentuk yang berbeda dengan yang sudah kita lihat tadi. Ini menggunakan conditional move, di mana di awal langsung dihitung dua kemungkinan. Baik X lebih besar dari Y, ataupun Y lebih besar dari X, dua-duanya langsung dihitung. Kemudian baru terakhir dilakukan conditional move, jika memenuhi yang mana? Result atau else ya. Ini else value, eval. Jadi yang mana yang memenuhi, maka itu yang di store ke RAX. Lalu kemudian di return. Ini lebih efektif untuk kondisi yang bisa dihitung secara cepat atau kondisi yang sederhana. Kalau misalkan kondisinya ini kompleks, ya, maka conditional move juga tidak efektif untuk dijalankan. Jadi conditional move ini digunakan jika konsekuensi dari test functionnya itu simple. Misalkan kalau X lebih besar dari Y, maka X dikurang Y. Kalau Y lebih besar dari X, maka Y dikurang X. Nah, ini kalau sama conditional move langsung dihitung aja dua-duanya sebelum dibandingkan. Gitu. Tapi kalau misalkan konsekuensi dari test function ini suatu yang kompleks, misalnya menghitung faktorisasi prime number untuk cracking password misalkan, maka ini adalah hal yang makan resource banyak sehingga ini tidak efektif untuk dilakukan. Biasanya compiler tidak akan menggunakan conditional move untuk hal semacam ini. Kemudian contoh yang lain di mana conditional move itu tidak digunakan jika dari segi computation, misalkan kita ingin melakukan pointer dereferencing pada null pointer gitu. Atau misalkan computation yang memiliki side effect ya, jadi mengubah nilai di bagian fungsi yang lain. Jadi kondisi test functionnya ini, maka lakukan ini atau lakukan ini. Nah, ini untuk bisa digunakan conditional move itu harus dipastikan tidak memiliki efek samping atau side effect. Baru compiler akan menjalankan conditional move. Memang sepertinya kita akan bertanya kapan kalau gitu conditional move dijalankan ya? Apakah ini cukup efektif gitu kalau hanya dijalankan ketika menemukan kondisi yang simple. Tapi pada kenyataannya kondisi simple seperti ini ya, konsekuensi yang simple seperti ini yang paling banyak terjadi gitu. Sehingga conditional move ini juga menjadi worth it untuk dipakai oleh compiler. Demikian penjelasan singkat mengenai conditional branch pada bahasa assembly. Semoga dapat membantu menjelaskan dan terima kasih atas perhatiannya.